Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Kembali lagi dengan saya Nesya Ajahra dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas mata kuliah geometri ruang, yaitu mencari rumus volume kerucut terpancung miring dengan generalisasi volume limas terpancung miring. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai mengkonstruksi volume limas terpancung miring. Nah, sekarang kita ingat kembali mengenai limas. Macam-macam limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Nah, yang A dikarenakan memiliki alas berbentuk segitiga maka disebut limas segitiga. Yang B mempunyai alas berbentuk segi empat sehingga disebut limas segi empat. Begitupun dengan yang lainnya, tinggal dilihat dari alasnya saja. Nah, selanjutnya kita akan mengenal mengenai kerucut. Kerucut adalah limas istimewa yang alasnya berbentuk lingkaran. Maka dari itu, kerucut merupakan bagian atau anggota dari limas. Sehingga sifat-sifatnya pun sama dengan limas. Sekarang kita mengingat kembali mengenai volume limas terpancung miring. Di sini terdapat 2 buah limas terpancung sebagai prisma miring, yaitu prisma atas dan prisma bawah. Kita ingat kembali volumenya. Volume prisma bawah yaitu Pi1 sama dengan 1/3T dikali S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Begitupun dengan volume prisma atas. Pi2 sama dengan 1/3T dikali S2 kuadrat ditambah S1 kali S2 per 2. Sehingga volume dari limas terpancung adalah gabungan atau penjumlahan dari volume prisma bawah dan volume prisma atas. Sehingga kita mendapatkan hasil 1/3T S1 kuadrat ditambah S1 kali S2 ditambah S2 kuadrat. Nah, sekarang kita memasuki ke volume kerucut terpancung miring. Kita lihat R0, R1, dan R2 merupakan jari-jari dari setiap alas. Volume kerucut terpancung miring bagian bawah yaitu yang ini. Nah, kita dapatkan yaitu volumenya Pi/3T dikali R1 kuadrat ditambah R1 kali R2 per 2. Dari mana kita dapatkan rumus ini? Dari volume limas terpancung miring yang tadi. Kita ingat kembali jika volume limas terpancung miring yaitu adalah 1/3T dikali S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Nah, itu dikarenakan luas alas kali tinggi dan alasnya itu sisi kali sisi atau S kuadrat. Sedangkan kerucut alasnya berbentuk lingkaran sehingga luas alasnya itu PR kuadrat. Sehingga kita kalikan yang ini dengan V. Sehingga V/3 kali T. R-nya yang S tadi kita ganti dengan R. Begitupun dengan volume kerucut terpancung miring bagian atas. Bagian atas yang ini ya. Yang R2 dan R1. Sama.
di mana R0, R1, dan R2 merupakan radius lingkaran, dan T0 dan T1 ialah tinggi tiap segmen. Selanjutnya, kita akan mencari mengenai volume kerucut terpancung rata. Nah, sama itu radiusnya atau jari-jarinya. Volume kerucut terpancung rata adalah penjumlahan dari volume kerucut terpancung miring atas dan bawah. Berarti P0 atau volume kerucut terpancung rata adalah V1 atau volume kerucut terpancung miring atas ditambah V2 atau volume kerucut terpancung miring bawah. Sehingga P1 ditambah P2 sama dengan P per 3 dikali tinggi dikali jari-jari kecil dikuadratkan ditambah jari-jari kecil dikali jari-jari besar per 2 ditambah P per 3 dikali tinggi dikali R2 kuadrat atau jari-jari besar ditambah jari-jari kecil dikali jari-jari besar dibagi 2. Sehingga hasilnya P per 3 T dikali R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 ditambah R2 kuadrat. Selanjutnya, volume kerucut miring. Jadi, volume kerucut miring di sini yaitu volume kerucut terpancung datar ditambah volume kerucut terpancung miring bawah. Nah, mohon maaf ya. Nah, atau P0 ditambah P1. Sehingga P per 3 T dikali R1 kuadrat ditambah R1 kali R2 ditambah R2 kuadrat ditambah P per 3 T dikali R1 kuadrat ditambah R1 kali R2 per 2. Nah, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya yang memberikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.